Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang sebagian besar wilayah kebudayaannya berada di Provinsi Sumatera Barat. Dijadikannya kata Minangkabau menjadi sebutan suku bangsa ini memiliki latar belakang sejarah tersendiri. Salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa munculnya kata Minangkabau berasal dari peristiwa adu kerbau antara kerbau orang Jawa dengan orang yang kemudian disebut orang Minangkabau. Kabau atau kerbau dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat, memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari pesta perkawinan, sebuah pesta yang memotong kerbau jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hewan lainnya. Selain itu kata-kata kerbau juga digunakan ketika acara meminang, di daerah Padang Pariaman ketika wanita datang ke tempat laki-laki untuk meminang, maka istilah kerbau digunakan untuk menggambarkan sosok laki-laki yang akan dipinang. Cerita rakyat atau mitos yang terkenal di Sumatera Barat yang menjelaskan tentang asal-usul nama Minangkabau menjadikan kerbau sebagai aktor utama yang menyebabkan kawasan ini dinamakan Minangkabau. Cerita rakyat tersebut menjelaskan bahwa disebutkan bahwa suatu masa, datanglah orang Jawa yang ingin menguasai wilayah, yang kemudian menjadi wilayah kebudayaan orang Minangkabau. Orang Jawa datang dengan bala tentara yang banyak dan kuat. Melihat kondisi ini, orang yang kemudian disebut orang Minangkabau dan menjadi nenek moyang orang Minangkabau mencari akal agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian muncullah gagasan untuk melakukan adu kerbau dan menawarkan kepada orang Jawa. Orang Jawa yang ingin menguasai wilayah, yang kemudian menjadi wilayah kebudayaan orang Minangkabau, menyetujui tawaran tersebut. Tak lama berselang kemudian didatangkanlah kerbau besar dari tanah Jawa untuk diadu dengan kerbau orang yang menjadi nenek moyang orang Minangkabau. Melihat besarnya kerbau orang Jawa, sementara kerbau orang-orang yang menjadi nenek moyang orang Minangkabau tidak sebesar itu, timbullah kekhawatiran pada waktu itu. Tapi, orang-orang yang menjadi nenek moyang orang Minangkabau tidak kehilangan akal. Diadulah anak kerbau yang sedang menyusui dengan kerbau besar orang Jawa. Strategi awal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi nenek moyang orang Minangkabau sebelum dilaksanakan adu kerbau adalah dengan memisahkan anak kerbau dari induknya beberapa hari. Kemudian pada tanduknya dipasanglah taji, semacam pisau kecil, sebelum adu kerbau dilaksanakan. Ketika pelaksanaan adu kerbau, hal yang terjadi adalah kerbau besar orang Jawa tidak melakukan reaksi apa-apa terhadap anak kerbau itu. Mungkin sang kerbau besar beranggapan bahwa anak kerbau bukan levelnya. Sementara anak kerbau yang masih menyusui beranggapan kerbau besar orang Jawa itu adalah induknya. Anak kerbau ketika melihat kerbau besar langsung menyeruduk perut kerbau besar seperti ingin menyusu. Walhasil tanduk anak kerbau telah dipasang taji, menyebabkan perut kerbau besar menjadi robek. Setelah perut kerbau besar robek, sang kerbau besar kemudian berlari meninggalkan gelanggang adu kerbau. Saat kerbau besar meninggalkan gelanggang, orang-orang yang menjadi nenek moyang orang Minangkabau bersorak-sorai dengan menyebutkan kata-kata Manangkabau. Manangkabau, kemudian kata-kata tersebut berubah menjadi Minangkabau.
Secara sederhana dari versi sejarah ini yang disebut orang Minangkabau, adalah orang-orang yang kerbaunya menang saat diadu dengan kabau orang Jawa, dan keturunannya juga disebut sebagai orang Minangkabau. Kerbau juga bisa dikaitkan dengan filosofi alam takambang jadi guru. Hewan kerbau adalah simbolisasi dari filosofi tersebut. Karena kerbau adalah hewan yang mampu bertahan hidup atau jarang mendapatkan sakit pada kondisi alam di wilayah kebudayaan Minangkabau. Di beberapa nagari, pengangkatan penghulu baru harus dilakukan dengan memotong kerbau yang kemudian dimasak dihidangkan dalam seremoni pengangkatan penghulu. Bahkan ada semacam cimeeh. Jika ada penghulu yang diangkat tapi tidak ada pemotongan kerbau, atau dengan kata lain, ada semacam stratifikasi yang berkembang bahwa penghulu yang pengangkatannya diadakan pemotongan kerbau dianggap lebih tinggi derajatnya dibanding penghulu yang saat pengangkatannya hanya memotong hewan lain seperti sapi, kambing, atau ayam. Artinya kerbau memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Aspek historis, kerbau merupakan hewan yang cukup banyak digunakan dalam cerita-cerita rakyat atau legenda di Sumatera Barat Minangkabau. Bahkan dalam Tambo yang menjelaskan tentang asal-usul nama Minangkabau, kemenangan seekor anak kerbau dijadikan alasan penamaan daerah ini menjadi Minangkabau. Kisah kemenangan tersebut diawali dari kedatangan pasukan dari Jawa, yang diduga berasal dari kerajaan Majapahit yang ingin menguasai seluruh wilayah termasuk sebuah daerah di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat saat ini. Untuk menghindari pertumpahan darah, nenek moyang orang Gunung Merapi mengajak pasukan Majapahit adu kerbau. Konon kabarnya nenek moyang tersebut adalah Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Adapun taruhan bagi pemenang adu kerbau ini adalah jika kerbau pasukan Majapahit yang kalah, maka kapal dengan segala isinya milik masyarakat Gunung Merapi, sedangkan jika kerbau orang Minangkabau yang kalah maka kerajaan kedua datuk tersebut menjadi milik Majapahit. Ide ini jelas menggambarkan bahwa kedua datuk yakin bahwa tidak mungkin bagi mereka mengalahkan pasukan Majapahit yang kuat. Untuk itu dicari cara bagaimana mengalahkan pasukan Majapahit tanpa jalan berperang secara langsung. Isi kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua pihak, maka pasukan Majapahit mempersiapkan kerbau yang besar dan kuat. Sementara dari pihak orang Gunung Merapi hanya mempersiapkan kerbau kecil dan lapar. Namun di tanduk kerbau kecil itu dipasangi senjata tajam. Nah, pada saat bertanding, kerbau kecil itu menghampiri puting susu kerbau besar milik Majapahit. Oleh karena di tanduk kerbau kecil itu dipasangi senjata tajam, maka senjata tajam itu mengenai perut kerbau besar, sehingga perut kerbau besar robek dan akhirnya mati. Melihat hal tersebut Majapahit protes, karena menganggap kedua datuk itu curang. Protes tersebut hampir menjadi peperangan. Tetapi dengan kelihayan kedua datuk, orang-orang Majapahit diajak berunding di balai persidangan. Di tempat ini Datuk Parpatih Nan Sabatang menangkis tuduhan-tuduhan orang-orang Majapahit. Kedua datuk itu merasa, tidak ada peraturan yang melarang tanduk kerbau diberikan senjata tajam, merasa kalah argumentasi. Pihak Majapahit pun mengakui kekalahan itu. Sejak itu, tempat mengadu kerbau itu sampai sekarang bernama Negeri Minangkabau. Peristiwa kemenangan mengadu kerbau dengan Majapahit jadi termasyhur kemana-mana, dan wilayah kekuasaan orang-orang yang bernenek moyang Gunung Merapi itu dikenal dengan alam Minangkabau. Versi berbeda tentang cerita adu kerbau menyebutkan bahwa tokoh utama bukan Datuk Parpatih Nan Sabatang dengan Datuk Katamanggungan namun Datuk Tua. Tempat kejadian di sebuah nagari yang saat ini bernama Nagari Minangkabau. Versi ini menjelaskan bahwa ada beberapa kawasan di sekitar Nagari Minangkabau yang terkait dengan peristiwa adu kerbau yaitu 1. Parak Sidusan. Dalam pemahaman masyarakat Nagari Minangkabau, di kawasan inilah tempat adu kerbau dilaksanakan. Sebelum menjadi parak dan lading, kawasan ini adalah medan atau lapangan yang luas. Namun sekarang tidak ditemukan lagi tanda-tanda yang menjelaskan bahwa tempat itu dahulunya sangat penting dalam proses pembentukan Nagari Minangkabau. 2. Batu Kiliran Taji. Adalah batu ini pada masa dulu digunakan sebagai tempat mengasah pisau atau taji yang akan dipasangkan di kepala anak kerbau. Berdasarkan cerita karena besarnya kerbau yang dibawa oleh tentara dari Jawa, maka Datuk Tuo memerintahkan mencari anak kerbau, untuk menghadapi kerbau dari Jawa tersebut. Untuk itu pada kepala kerbau dipasang taji, pada batu kiliran taji inilah taji pisau itu diasah.
batu kilaran taji masih bisa ditemukan pada dusun yang bernama Dusun Kiliran Taji di Desa Minang Jaya. 3. Sawah balai. Pada saat adu kerbau dilaksanakan dihadiri oleh masyarakat untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Tempat masyarakat menyaksikan peristiwa adu kerbau tersebut saat ini bernama Sawah Balai. Balai dalam pengertian masyarakat Minangkabau adalah tempat bertemunya orang dalam jumlah yang banyak. 4. Sawah sepatu merupakan tempat lepasnya sepatu kerbau Jawa ketika melarikan diri dari pertandingan. Sebagaimana dijelaskan dalam pertandingan tersebut, kerbau Jawa tidak memberikan reaksi terhadap anak kerbau yang dijadikan lawan bertandingnya. Di sisi lain, anak kerbau berpandangan kerbau Jawa adalah induknya. Maka anak kerbau langsung melarikan diri dari Jawa menuju ke bagian tempat lepasnya. Pada saat bersama taji di kepala, anak kerbau langsung menyerang perut kerbau Jawa. Akibatnya kerbau Jawa. 5. Tempat kerbau mengamuk karena menahan sakit dinamakan dengan Parak Bagak. Saat ini kawasan tersebut terletak di perbatasan Nagari Koto Panjang dengan Minangkabau. 6. Tempat keluarnya usus kerbau yang panjang dinamakan dengan Koto Panjang. 7. Simpurut. Tempat keluarnya isi perut kerbau, akibat melarikan diri dari medan pertandingan dengan kondisi terluka. Pada kawasan ini keluarlah isi perut kerbau Jawa. 8. Sijangek. Tempat kulit kerbau tersebut terkelupas dan mati. Kawasan Simpurut dan Sijangek saat ini berada pada Nagari Sungai Tarap. Penamaan pemukiman masyarakat di Nagari Minangkabau dan Sungai Tarap berkaitan erat dengan kerbau. Kata kabau juga ditemukan dalam cerita Tambo Cindu Mato, yakni kisah tentang kerbau Si Binuang, kuda Si Gumarang dan Si Kinantan adalah Dubalang yang setia di Istana Pagaruyung. Berdisiplin ketat, patuh tanpa sikap ragu kepada kerajaan selaras dengan watak ibu-ibu mereka. Dang tuanku ditakdirkan menikmati hasil perjuangan mati-matian orang lain yang tidak lain saudaranya. Dengan dukungan moral yang tinggi, Cindua Mato bersama Si Binuang, Si Gumarang dan Si Kinantan dapat merebut putih bungsu dari ranah Sungai Niang. Cindur Mato berkata, "Pantang de adat Minang, menuhuk kawan."